bisa hati-hati nih. Wah enggak, ini dari bareng-bareng. Panggilin dong, panggilin aja Kak. Oke, panggilin aja Kak. Udah Mbak. Yuk, belum Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enak. Nah, ini saya lagi bareng Bang Bayu. Beliau owner dari Dim Sum Inn and Kitchen. Ini outlet yang berapa di Indonesia? Ini outlet yang kelima Ustaz. Kelima. Ada berapa outlet sih? Total kita ada 50 outlet di seluruh Indonesia. 50 outlet di seluruh Indonesia. Saya nanya sebenarnya kode, kali aja ada beberapa outlet yang mau diubahkan. Salah. Tapi ini insya Allah siang hari ini kita mau ngasih hadiah Bang ya, makan Iya, gratis, makan gratis kita bagi-bagi. sedekah 500 box di situasi pandemik, dan sebagian informasi dari Bang Bayu tadi untuk yang isoman. Isoman juga sebagian. Jadi ini rencana mau dibagi ini di mana nih Bang? Kita sekarang di Kebayoran. Insya Allah nanti sisanya ada di Pasar Minggu, Pejaten Timur untuk orang-orang isoman kita. Nah ini supaya teman-teman pemirsa tahu, ini tiap minggu rencana Bang, karena PPKM aja atau terus nih sedekah? Insya Allah kita tiap minggu selama masa pandemi ini, Ustaz, mohon doanya teman-teman juga agar kita tetap punya rezeki untuk bagi-bagi insya Allah. Jadi tiap minggu seperti minggu kemarin kita sudah bagi-bagi di Ampera Raya. Hari ini kita di Kebayoran, insya Allah minggu depan kita ada di daerah Senen. Oh minggu depan? Ya, minggu depan Senen, insya Allah. Jadi kalau jauh-jauh hari insya Allah teman-teman bisa ngikut nih. Saya yang kemarin sorry ini Bang, off dulu. Ya, Begini kali sih. ya, Ya karena ya gitulah, sekarang yang penting pesan saya jaga imun deh. ya, Jangan sampai perut kosong ya Bang. yes, dan prokes. Prokes itu yang penting. Jangan kasih kendor, karena saya dengar beberapa arahan dari dokter. Kalau masalah COVID itu yang pertama diserang lambung katanya Bang ya. Ya, betul. Yang Abang tahu gimana sih supaya kita tetap jaga imun? Ini buat saya juga nih. Kalau jaga imun, saya alhamdulillah Ustaz kemarin habis PCR, terus tes antibody, alhamdulillah normal semua, sehat semua. Saya minum vitamin D Ustaz. Tapi Abang udah pernah. Alhamdulillah belum. Jangan sampai. Tapi ada cerita yang lucu, waktu saya kena COVID yang pertama, itu lebih parah-parahnya. Beliau undang saya pembukaan acara di Cikarang, di vitamin Cikarang. dan saya nggak ngasih info kalau saya tuh udah gejala, tapi cuek aja. Pas sembuh baru Bang, oh minta maaf Bang, baru lagi kena COVID. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Ini yang kemarin yang baru kena lagi juga udah kabarin kami. Belum Sat. Nah ini satu paket apa ini Bang? Nih, saya kasih nih. Oke. Ini sambal apa ya, ati ya? Ini Sambal goreng ati, sambal goreng kentang ati. kentang ati. Ada tempe orek, Iya, ada tempe orek, ada telur, ada tahu, serundeng. serundeng. Kasih aja Ustaz, segini Ustaz. Ya. Nih, kasih gini, ya. Nah, terus kasih juga. Kurang nih, ya. Kurang, lagi Ustaz. Kurang ya. Diatur sini Tat, jangan nutupin Tat. Oke. Nah. Mantap. Nah, ini lagi Bang. Ini Din, telurnya Din, tolong Din, ambil, Din. Nah, Oh, ini berapa ini 500 porsi. Ini serundengnya lagi. telurnya Ustaz. Oke. Tahu. Tahu. Wih. Inilah bagian semua ada. Bagian semua ini. Ini gimana juga nih Bang nih? Oke. Gini. Ini persiapan dari habis subuh kali ya Bang? Enggak, dari jam 8 aja. Tahu ya? Iya. Oke. Aneh bagian ngambil lagi dah.
Dah. Satu. Oke. Dah. Ngapain? Nasi stok soto aja gue. Kita berapa? Salim, action silakan. Bapak-bapak yang ada. Kita mau berbagi sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Yuk. Ini buat siapa aja berarti Bang Bayu ya? Iya, iya, Pak. Yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambil ya, Pak. Ayo. Maka doain biar Pak, lancar ini Kak. dari Ustadz Yasin nih. Wah, enggak, ini dari bareng-bareng. Panggilin dong, panggilin ojek Pak. Oke, panggilin ojek dong. Ojek. Panggilin. Pak, ini Pak. Ojek panggilin. Aduh. Panggilin ojek. Nah, Sama donat. Biar tak belang kan. ya. Biar tak belang. Oh iya, oke. Gini aja dulu. Nah, gini. Mungkin bisa dijelaskan hari ini ada acara apa sih sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, insya Allah siang hari ini kita mau berbagi kebahagiaan di tengah-tengah wabah pandemik saat PPKM di hari terakhir level 4. Saya bersama abang saya, Bang Bayu. Beliau owner dari The Dim Sum Inn and Kitchen yang outletnya sudah 55 Bang ya. Ini kita lagi ada yang di Kebayoran dan berbagi kan 1000 nih Bang, awal konsepnya 1000 ya. Ya, Nah, tapi mungkin dibagi ke berapa ya? betul. Gimana? Kita konsep awal sebetulnya membagikan 1000 porsi Nah, nasi gratis. Tetapi di dalam perjalanan kok banyak yang antusias, Ustadz. nah, Contoh kemarin di Ampera itu waktu kita membagikan ada abang-abang ojek itu, Bang, gua minta 3 dong. Anak bini gua sakit isoman di rumah. subhanallah. Gua mau lagi cari obat nih. Ini baru cari obat dari pagi gua ngojek. Kasihan buat beli makan nggak ada. Akhirnya kita bawain, Ustaz. Dengan keadaan seperti ini akhirnya kita perpanjang, bukan 1000, bisa 5000, 10000 insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Dan ini dia roadshow Bang ya, nggak Ya, cuman kita- di outlet tertentu. Kemarin di Ampera, sekarang di Kebayoran. Nah ini kita mesti ngulik-ngulik, ini kan belajar sedekah ya, kebaikan itu bisa kita ambil dari siapapun lah. Ini dari hasil usaha Bang, atau urunan teman-teman atau gimana nih? Kegiatan ini pure dari usaha saya sendiri, Ustaz. Alhamdulillah. Saya tidak open donasi dan sebagainya, jadi pure dari keuntungan outlet kami kumpulkan, kami belikan bahan, kami masak sendiri, kami bagikan seperti itu. Dan hebatnya beliau ini ternyata ini bukan cuma dibagiin di pinggir jalan. Oh iya, kalau bagi tengah jalan mah ketabrak ya. Dibagiin di pinggir jalan, tapi juga buat mereka yang lagi isoman bro. Jadi teman-teman yang lagi isoman nih, kayak kemarin saya tuh Bang, itu kan isoman 2 minggu. Itu dapat jatah juga Bang ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Kemarin saya nggak ngabarin sih, jadi nggak dikirim kalau dikirim isoman. Tapi alhamdulillah beliau nih, subhanallah, mudah-mudahan Allah jaga terus. Beliau belum sempat terkena COVID. Ya kita doain mudah-mudahan usahanya lancar, sedekahnya bermanfaat. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa amalihi wa hasanatihi. Jadi apa-apa yang kita perbuat kebaikan selama hidup nanti akan menghampiri kita saat kita ada di akhirat. Di antara Ahlinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam agama Islam itu begitu banyak perbedaan sesama muslim ini dalam menilai satu hukum ya. Hukum-hukum yang memang bukan hukum haram dan halalnya itu jelas-jelas mutlak. Kalau dalam Islam ini kan hukum daging babi, makan daging anjing, khamar itu jelas-jelas haram. Itu haram qat'i yang sudah jelas. Tapi ada beberapa hukum yang masih selisih pendapat. Masih ada khilafiyah, perbedaan pendapat satu ulama dengan ulama yang lain, satu mazhab dengan mazhab yang lain beda. Termasuk diantaranya adalah masalah musik.
Ada sebagian ulama yang mengatakan musik ini haram. Sebagian besar mengatakan musik ini justru tergantung musik itu bisa membawa iman kita menjadi lebih naik atau jangan-jangan turun. Contoh, musik-musik sholawat itu kan membuat kita ingat dengan Allah. Ya. Kadang tergantung orangnya sih. Kalau segala syair dalam lagu, bahkan lagu-lagu cinta sekalipun, kalau kita kembalikan syair itu kepada Allah jadi indah. Tapi ketika justru lagu itu merangsang syahwat, kemudian menebar birahi, itu yang jadi haram. Nah, dalam menyikapi hal ini menurut saya kita bijak aja lah. Kalau memang ada beberapa sahabat kita yang menganggap musik itu haram, ya biarkan dia dengan itu. Toh itu pemahaman yang menurut saya selama tidak merugikan orang lain, selama dia tidak menjustifikasi misalnya, pokoknya yang dengerin musik apapun bentuknya lo neraka ya, selama nggak sampai ke situ kita hargai. Dalam agama Islam itu kita lihat persamaan aja dah, nggak usah sering-sering lihat beda, ya kan? Dan urusan perbedaan kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang ada di umatku dalam beberapa hal itu menjadi rahmat, saling belajar. Buat saya pribadi bagaimana? Buat saya pribadi musik itu anugerah loh. Coba lihat, musik itu mengajarkan kita bisa tetap seiring sejalan walaupun dalam ritme yang berbeda. Ada gitar, ada piano, ada drum, kemudian ada gitar bass dan lain sebagainya. Bayangkan, alat musiknya beda-beda. Gitar sama piano beda, sama drum beda. Tapi ketika mereka punya satu nada yang sama, kemudian ditambah lagi dengan suara yang bagus, itu jadi satu lantunan yang membuat hidup jadi lebih indah. Apalagi di masa Covid kayak begini kan, ya daripada kita mumet pusing mikirin tetangga yang lebih kaya dari kita, ngapain? Mendingan dengerin musik yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi menurut saya ya biarkan perbedaan itu ada selama tidak menganggap orang yang beda itu adalah musuh dan seakan-akan surga itu bukan milik siapa-siapa tapi milik dia sendiri, itu nggak boleh. Tapi kalau melihat sikap Yofi yang dulu besar, namanya besar lewat band, Lewat musik gitu kan Ustaz. lalu dia sekarang berbicara seperti itu, kalau pandangan Ustaz sendiri gimana? Ya ini gini ya, orang itu kan punya hasil cara berpikir yang tidak sama. Yang tahun kemarin cara berpikirnya A bisa jadi sekarang B. Itu tergantung dari latar belakang, kemudian guru, murabi yang membimbing, pergaulan, sahabat-sahabat. Jadi menurut saya ada cara pandang yang memang berbeda ya. Apalagi kan beliau dulu fokus di dunia musik, concern di musik. Kalau saya pribadi sih berharap teman-teman yang hijrah ya nggak ninggalin musik seutuhnya gitu loh, justru menjadikan musik itu sebagai dakwah. Contoh almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, gimana beliau mampu menjadikan musik sebagai media dakwah. Itu kan keren, tidak menghilangkan, tidak mengharamkan, tapi bagaimana musik-musik yang masuk ke anak muda itu nggak cuma musik-musik underground lagi, tapi musik-musik sholawat. Contoh kayak Sabian, terlepas dari pro dan kontra ya, tapi mereka sudah mampu merombak satu pemahaman sholawat yang tadinya sholawat terkesan hanya untuk orang-orang tua, majelis taklim. Tapi ketika mereka masuk memberikan hidangan sholawat yang menyentuh hati anak muda, sholawat jadi genre yang digandrungi anak muda sekarang, terlepas dari pro dan kontra. Nah, kemudian Opik Tombuati, bagaimana lagu Obat Hati itu bisa berkesan sampai hari ini. Jadi menurut saya musik bisa jadi dakwah. Ustaz Arifin Ilham, walaupun dia tidak bernyanyi, tapi kan dengan zikir kan ada lantunan-lantunan juga di situ. Jadi ya kita sama-sama berhusnuzon saja. Mudah-mudahan kalaupun beliau berpendapat musik itu haram, tapi tidak menganggap orang yang tidak sepaham itu sebagai ahli neraka dan lain sebagainya. Oke. Kemudian